Ya, selamat sore Facebook Live Pos Belitung. Pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022. Kali ini bertemu lagi dengan saya, reporter Pos Belitung, Dede Swendar. Dan kali ini kita akan melihat situasi dan kondisi di salah satu kandang sapi di daerah Tanjung Pandan, tepatnya di Jalan Anwar, Kelurahan Pangalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ya, pada kesempatan ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan pengelola dari kandang ini, yaitu tepatnya kandang milik Pak Sam Daging ya, yang tadi terletak di Jalan Anwar tadi, tepatnya di sebelah Gang Cengkeh. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan dari pengelola kandang ini sendiri. Mari kita bertemu dengan pihak pengelolanya. Ya, ginilah Tribuners gambaran dari kandang sapi di peternakan milik Pak Sam Daging ini. Kita lihat sekarang dari pihak pengelola sedang memberikan pakan untuk sapi-sapinya menjelang sore hari ini. Nanti sebentar lagi kita akan mengobrol-ngobrol bagaimana situasi dan kondisi penjualan hewan kurban, khususnya jelang Hari Raya Idul Adha pada awal Juli 2022 mendatang. Selamat sore Bang. Ya, selamat dengan sore. Siapa nih Bang? Dengan Pak Nase. Pak Nase ya. Izin Bang ya. Ya. Oke. Ini pengelola kandang sapi Pak Sam. Ya. Ya, sahabat Tribuners dan Pos Belitung, kita sekarang bertemu dengan Bang Nase ya Bang ya. Iya, iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih situasi dan kondisi penjualan hewan kurban jelang Idul Adha ini Bang. Ya. Kalau ini gimana Bang kondisi sampai hari ini untuk kondisi penjualan hewan kurban sendiri Bang? Alhamdulillah, istilahnya lumayan lah. Lumayan Bang ya? Lumayan. Kalau kita lebih spesifik untuk kambing dan sapi, ada perbedaan nggak Bang? Ada. Kalau untuk kambing masih relatif rendah. Kalau untuk sapi, alhamdulillah udah ini. Dari stok kita masih tersisa sekitar 10%. Buset, dari 100% dari Bang ya? Iya, dari tersisa 10%. Khusus untuk tahun 2022 ini Bang, sapi dan kambing ini didatangkan dari daerah mana saja Bang? Untuk jenis sapi yang ukuran-ukuran ini kita datangkan dari Lampung. Oke. Kalau ukuran yang sedang-sedang kayak sana itu jenis sapi Bali kita datangkan dari Sumbawa. Oke. Jadi memang dari dua daerah khusus Ya, dari tahun dua ini. daerah tahun ini. Ada perbedaan nggak Bang untuk sapi maupun kambing dari Lampung dan Sumbawa ini? Kalau sapi nih, Sapi khususnya sapi khususnya kalau dari Lampung jenis sapinya sapi semetal, limusin. Kalau untuk dari Sumbawa mayoritas sapi Bali. Oh, sapi Bali ini kan kalau kita dapat informasi baru masuk di Belitung ini Bang? Iya, bukan baru sih, cuma kalau untuk kurban baru tahun ini. Baru tahun ini? Iya. Oke. Kita lihat tadi kan ini bobotnya juga jauh berbeda nih Bang. Iya. Khusus sapi ini dari jenis apa Bang? Jenis metal sama limusin. Oke, mental sama limonsin. Limusin, ya. Oke. Untuk kisaran harga nih Bang, kalau kita boleh tahu nih Bang. Ya. Untuk jenis sapi yang gede-gede ini Bang? Yang gede-gede ini kisaran di atas 40-an juta. Oke, dengan berat kisaran berapa Bang? Sekitar 700-an sampai 800 jutanya Bang ya? Kilonya. Oh, kilonya. Kilonya berat kotornya. Tadi harga dimulai di atas 40 jutaan. Ya. Oke, dengan berat kotor sekitar 700-an. 700-an ya. Oke, untuk jenis lainnya Bang mungkin? Jenis ada lainnya, gambarnya untuk sejenis sapi yang depan itu kayak sapi Bali. Ya, sahabat Pos Belitung, kita sekarang jalan-jalan dulu di kandang Pak Sam Daging ini. Memang cukup luas sekali dan stoknya juga lumayan banyak. Derin. Teng. Derin sapinya, Teh. Ini kalau ini jenis apa nih, Bang? Ini jenis Bali. Oke, ini jenis sapi Bali. Sapi Bali ini yang kita datangkan dari Sumbawa nih. Oh, Yang kita datangkan dari Sumbawa. Ini untuk jenis sapi Bali ini gimana Bang untuk kisaran harga Bang? Untuk kisaran harga dari harga 21 sampai 35 juta. Oke, kisaran beratnya? Kisaran berat ya sekitar yang paling besar nih. Yang paling besar sekitar 600-an. 600-an kilo. Kilonya. Iya. Lumayan juga berarti yang paling besar ya. Oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol untuk kambing gimana? Yang boleh yang sapi dulu bagian depan. Boleh. Yang paling besar yang datang dari Sumbawa. Baik Pos Belitung, kita sekarang jalan-jalan lagi untuk melihat ini jenis Sumbawa, apa? Ya, Bali.
Oh, Bali, sapi Bali didatangkan dari Sumbawa. Cuman yang versi besarnya nih, Pak? Ya, versi besarnya. Oke. Versi besarnya. Ya, sahabat Pos Belitung, bisa kita lihat memang bobotnya juga agak lebih besar dibandingkan jenis yang tadi. Nah, ada. Mungkin ini yang beratnya sekitar berapa tadi? 600-an? Sekitar 600. Oke, kalau yang ini Bang kisaran ini berapa nih? Apanya? Harganya? Ini harganya sekarang 35 juta. 35 juta. Kalau yang kisaran harga yang terendah itu kisaran sapinya yang kayak gini nih. Kurang lebih yang kayak gini. Oke, yang kecil-kecil ini berapa nih? Ya ini dari 21-an. Ini mulai berangkat dari harga 21 juta 21 tadi. Juta, iya. Oke. Kalau sapi Bali ini emang dia postur tubuhnya kecil. Tapi dia tulangnya juga kecil. Jadi bobot dagingnya lebih banyak dibanding dengan jenis sapi-sapi lain. Oh, ternyata punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Iya. Oke. Kalau untuk kambing kita datangkan dari Lampung. Oke. Ya, sahabat Pos Belitung, ini gambaran kambing-kambing yang ada di kandang Pak Sam Daging ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pengelola bagaimana kondisi harga untuk kambing-kambing ini. Kalau untuk sekarang ini harga kambing itu dari harga 3 jutaan sampai ke dari ukuran tertinggi. Ini jenis-jenis kambing yang agak-agak super di atas ini. Oh, ini yang oke, sahabat Pos Belitung, nanti kita lihat kambing yang kualitas super ya, Bang ya. Ya. Oke. Ini tadi kisaran di harga berapa mulainya, Bang? 3 juta. Dari 3 juta sampai ada 6 juta. Oke, tergantung untuk sekarang ini, tergantung dari ukurannya. Ya. Gitu. Oke. Jadi sahabat Pos Belitung, yang bagi yang berminat ini untuk mencari-cari hewan kurban nih, di sini salah satunya bisa menjadi referensi nih Bang Nasir ya. Iya, iya. Di kandang Pak Sam Daging ini yang terletak di Jalan Anwar. Jadi kita itu Pak untuk sistem penjualan, kita tanggung jawab sepenuhnya sampai di tempat. Oh. Jadi apabila ada masyarakat ada keraguan dengan adanya PMK ini, itu dia udah beli, tanggung jawab kita sampai di tempat. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan hewan, itu tanggung jawab kita sepenuhnya. Oke, ya. Seperti yang dijelaskan Bang Nasir tadi Pos Belitung, mereka ini mempunyai keunggulan tadi, yaitu bertanggung jawab sampai hewan itu sampai di tempat gitu ya, Bang Nasir. Iya. Jadi apapun yang terjadi selama masa tunggu itu, hewan kurban tetap menjadi tanggung jawab kita di sini. Iya, tanggung jawab dari peternak sepenuhnya. Jadi ketika ya bisa dikatakan paling buruk-buruknya mati gitu, tetap jadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Jadi jangan ragu lagi, Tribuners dan Pos Belitung, kita bisa melihat-lihat nanti stok hewan kurban di kandang Pak Sam Daging. Insya Allah ini masih mau datang lagi. Oh gitu Bang? Ya, masih mau ditambah lagi. Karena kita stoknya masih tersisa 10%. Dari jumlah yang kita stok kemarin ada 100 ekor. Yang akan datang nanti? Yang akan datang nanti masih ada tambah 50 ekor. Oke, jadi jangan sampai takut kehabisan. Iya, jangan sampai takut kehabisan, kita masih datangkan. Cuma kalau untuk hari-harinya kita belum tahu pasti. Bang, sekarang kan menanggapi isu PMK nih, penyakit mulut dan kuku. Ada perbedaan perawatan hewan ternak ini tidak Bang? Oh ada, jelas ada. Sekarang kita satu hari 3-4 kali semprot desinfektan. Oke, berarti kebersihan tetap utama tetap tadi, Bang? Utama, kandang tetap kebersihan utama, pola pakan. Jadi istilahnya pakan itu ditambah terus. Jangan sampai hewan ternak ini lapar, mungkin virus dapat masuk, gampang masuk gitu. Justru kalau hewan ternak ini lapar, rentan penyakit. Iya, rentan penyakit. Tapi mungkin dari tambahan perawatan tadi membuat harga juga nanti meningkat juga gitu Pak? Adalah perbedaan sedikit karena kos kita makin bengkak. Oh, jadi memang di daerah asalnya juga sudah tinggi gitu? Iya, udah tinggi. Udah tinggi. Terus untuk biaya kos perawatannya kan ini. Oke. Tapi Bang, kalau dari masyarakat sendiri masih ada ketakutan ya Bang untuk PMK ini Bang? Masih ya? Masih. Jadi ada yang kadang-kadang bertanya, gimana Pak kalau saya udah beli gini, itu tanggung jawab kita sepenuhnya sampai di tempat. Oke. Ini poin positif sahabat Pos Belitung, dari kandang Pak Sam ini mereka tetap bertanggung jawab mulai dari proses pembelian sampai dengan hewan kurban itu sampai di lokasi, di tempat. Jadi jangan ragu lagi ketika ada apa-apa. Memang Pak Sam Daging ini memang salah satu rekomendasi di wilayah Tanjung Pandan gitu. Iya. Ya.
Jadi bagi sahabat Pos Belitung memang yang berminat untuk kurban di tahun ini, boleh ini kandang Pak Sam Daging ini dijadikan salah satu rekomendasi gitu loh. Di sisi lain stoknya juga banyak Bang ya. Iya. Pilihan juga lumayan. Lumayan. Dan mereka juga punya tanggung jawab. Ya, di samping itu dari dinas peternakan, dari dokter hewan itu selalu ngontrol. Oh. Kayak ini udah dipasang label nih. Ya, ini untuk lebih meyakinkan pembeli Iya, nanti Bang ya. pembeli. Oke, di sini juga Pos Belitung kita bisa lihat ini adalah jadwal pengecekan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung. Berarti Iya. ini nanti rutin ya Bang ya mereka? Iya, rutin. Oke. Jadi masyarakat maupun sahabat Pos Belitung tidak perlu ragu lagi dengan pemberitaan tentang PMK Iya. khususnya hewan kurban ini, karena contohnya di kandang Pak Sam Daging ini kebersihan memang tetap menjadi nomor satu, dan yang kedua memang peninjauan dari dinas terkait juga ternyata rutin gitu Bang ya. Iya, rutin. Oke. Tuh, pola pakan memang benar-benar dijaga, Pak. Oke, ini kita lihat dari pengelola juga sedang memberikan makan menjelang sore hari nih Bang ya. Ya, menjelang sore hari. Oke. Tapi di kondisi cuaca seperti hujan-hujan sekarang ini gimana Bang untuk penanganan hewan kurban sendiri? Dalam artian? Misalnya musim hujan nih kayak sekarang nih, ada perbedaan enggak Bang? Enggak juga sih, kalau untuk sapi nggak pengaruh dia. Oh. Paling agak pengaruhnya ke kambing. Oh, justru lebih ke kambing. Karena Biasanya kalau cuaca kita di Belitung ini Hmm. malam terlalu dingin, kadang-kadang kalau nggak hujan siang terlalu panas. Oh. Nah, jadi yang rentan itu kambing sebenarnya. Kalau sapi sih nggak Tapi ini. justru lebih stabil gitu. Iya, lebih stabil. Oke. Ya, inilah sahabat Pos Belitung, kita lihat pengelola sedang memberikan pakan untuk sapi-sapi mereka. Ini jenis sapi dari Lampung tadi Bang? Itu yang Lampung. Oh, ini dari Sumbawa? Ini berarti? dari Sumbawa nih. Termasuk yang di depan juga tadi semua. Ya, salah satu ciri khas sapi Sumbawa ini tanduknya juga lebih Tanduknya besar. panjang ya. Panjang, Bang. Tanduknya panjang, badannya kecil berisi padat. Oke. Jadi seperti inilah Kayak sahabat gini Pos Belitung. contohnya nih. Nih, contoh Kita lihat Bang Nasib menunjukkan salah satu jenis sapi nih Bang. sapi Bali, jenis sapi Bali yang Oke. kita datangkan dari Sumbawa. Oke. Dan memang kondisinya juga sehat-sehat semua nih Bang ya. Alhamdulillah. Kita lihat sahabat Pos Belitung, selain kondisi sapi-sapi yang sehat, juga kandangnya juga terlihat bersih memang. Mungkin rutin juga Bang ya pembersihan. Iya, pembersihan. Yeah. Tuh bentar lagi itu semprot disinfektan untuk mencegah. Penularan penyakit tadi. Iya, untuk mencegah masuknya virus. Jadi bukan hanya pengelolanya saja yang memakai disinfektan, Bang, ya. Hewan ternaknya pun juga ikut disemprot disinfektan Pos Belitung. Ya, demikianlah sahabat Pos Belitung, kali ini jalan-jalan kita di kandang sapi dan kambing milik Pak Sam Daging di Jalan Anwar, Kelurahan Panglalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sampai berjumpa lagi di lokasi selanjutnya, dan selamat sore.